البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan iman terhadap takdir. Yang ini masuk dalam rukun iman yang keberapa? Cahaya. Rukun iman yang keenam. Tayyib. Afid tadril عندك يا أويس. نعم، حديث عمر بن الخطاب عند مسلم المعروف بحديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Dan datang riwayat dengan tambahan wa hulwihi wa murri, yang manis maupun yang pahitnya. Dan telah kita lewati bahwasanya tambahan lafaz ini derajatnya bagaimana? Wafa dhaifun jiddan. Nah, riwayat yang sangat lemah. Baik. Walaupun dari sisi makna ikhwan itu hak. Makanya kalau kita perhatikan sederetan para a'immah, mereka sebutkan lafaz ini ketika memaparkan tentang keimanan ahli sunnati wal jamaah terkait permasalahan takdir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah rahimahullahu taala ketika menyebutkan perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, qala Ishaq hadartu rajulan 'inda Abi Abdillah wa huwa yas'aluh faja'ala ar-rajulu yaqul ya Aba Abdillah ra'sul amri wa jima'ul muslimi 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih wa taslimi li amrillah wa ridha bi qada'illah. Kata Ishaq, aku menghadiri, yaitu melihat seorang laki-laki berada di sisi Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, dalam keadaan dia bertanya. Di mana laki-laki tersebut berkata, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, pokok seorang muslim dalam keimanan terhadap takdir yaitu iman terhadap takdir yang baik dan buruknya, yang manis dan pahitnya, serta berserah diri kepada ketetapan Allah dan ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ahmad mengatakan na'am. Juga diungkapkan oleh Imam Al-Humaidi dalam risalah beliau yang berjudul Ushulus Sunnah. Qala as-sunnatu ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi wa an ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah wa anna dzalika kullahu fadlun min Allah azza wa jalla. Ini jelas bahwasanya merupakan sunnah seorang beriman terhadap takdir yang baik dan buruknya, yang manis dan pahitnya, dan
meyakini bahwasanya apa saja yang menimpanya tidak akan meleset darinya, serta apa saja yang meleset darinya tidak akan menimpanya, dan mengimani bahwasanya semua itu adalah keutamaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Juga sederet para imam yang lain, dari ungkapan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murri, itu kalimat yang hak walaupun dari sisi riwayat untuk penisbatan kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini apa? Sanadnya sangat lemah. Baik. Bahkan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam Al-Maqalat mengatakan ini ijma' salaf. Meyakini yang demikian, wa yu'minun bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murri. Baik. Kemudian sebelum kita lanjut dengan ikhwan, faedah yang butuh ditambahkan di sini yaitu perbedaan antara al-qadha wal qadar. Karena di awal diberi judul faslun al-qadha'u wal qadar. Disebutkan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, qala fataqdiru huwa ma qaddarahu Allah taala fil azal an yakuna fi khalqih. Takdir atau qadar itu adalah apa saja yang telah Allah tetapkan di zaman azali, bahwasanya itu akan terjadi pada makhluknya. Ini namanya apa? Takdir atau qadar. Ma qaddarahu Allah taala fil azal an yakuna fi khalqih, yaitu apa saja telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di zaman azali bahwasanya itu akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Wa amal qadha fa huwa ma qadha bihi Allah Subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin aw i'damin aw taghyirin. Wa 'ala hadha yakunu at-taqdiru sabiqan. Adapun qadha yaitu apa saja yang Allah tetapkan pada makhluknya berupa apa? Berupa ijad, yaitu diwujudkannya makhluk, atau i'dam atau dibinasakannya makhluk ini, yaitu dihidupkan atau dimatikan, atau taghyir atau adanya perubahan-perubahan dari kondisi sehat menjadi sakit, dari kondisi senang menjadi dapat musibah. Ini qadha, yaitu berarti kesimpulannya kata beliau wa 'ala hadza yakunu at-taqdiru sabiqan. Maka berdasarkan hal ini takdir itu lebih dahulu. Ya. Ini ketika digandengkan antara qadha dan qadar. Al-qadar atau takdir itu adalah apa? Segala sesuatu yang ditetapkan semenjak azali bahwasanya itu akan terjadi. Sedangkan qadha adalah ketetapan pada makhluk, bahwasanya itu terjadi saat ini, atau bahwasanya makhluk ini mati, atau terjadi perubahan dan seterusnya. Jadi sebelumnya sudah ditetapkan takdir, kemudian ketika terjadinya itulah apa? Qadha Allah Subhanahu wa taala. Ini qadha wal qadar. Dan semuanya akhwan ketika disebutkan secara bersendirian maka maknanya mencakup, sehingga antara qadha wal qadar termasuk di antara mimma ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu kata yang apabila
disebutkan bersama-sama maka memiliki sisi perbedaan sebagaimana dijelaskan tadi. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri maka bermakna sama. Baik. Dan keimanan terhadap al-qadar itu sebagaimana telah ditegaskan tadi wajib merupakan rukun iman berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma'. Dalil dari Al-Quran yang menunjukkan tentang wajibnya iman terhadap takdir. Indah Khadir dalil-dalil dari Al-Quran. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sangat jelas segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Dengan takdirnya. Yaitu Allah ciptakan dengan takdir yang telah ditetapkan semenjak apa? Azali. Baik. Kemudian semua dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu terjadi dengan izin dari Allah, itu juga menunjukkan wajibnya iman terhadap takdir. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Baik. Wa kana li nafsin an tamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Ini semuanya menunjukkan keharusan untuk beriman terhadap takdir. Adapun dari as-sunnah sangat sharih sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis Jibril. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya berkaitan dengan masalah al-khair wa syarr. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, fal khairu wasyarru bi'tibari al-'aqibah wal halawatu wal mararatu bi'tibari waqti isabatihi. Wa khairul qadari ma kana nafi'an wa syarruhu ma kana dharan aw mu'dhiya. Ini penjelasan tentang makna dibedakannya ungkapan ketika para ulama menjelaskan keimanan terhadap takdir. Karena disebutkan tadi apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Kalau khairihi wa syarri jelas, yaitu yang baik dan yang buruknya. Itu dari sisi akibatnya yang dirasakan oleh makhluk. Yang dirasakan oleh makhluk akibatnya bagus, enak, menyenangkan. Yang dirasakan oleh makhluk akibatnya buruk karena berupa rasa sakit. Misalnya ketika Allah takdirkan dia jatuh, benjut, sakit. Nah, ditakdirkan kehilangan harta. Nah, dirasakan. Nah, apa? Buruknya. Ini yang dirasakan oleh hamba. Adapun al-halawah wal mararah, yang manis dan yang pahitnya. Baik, manis dan pahit itu dilihat dari sisi saat tertimpa. Saat tertimpa takdir tersebut, maka itu ada yang terasa manis, ada yang terasa pahit. Nah, dan kalimat ini ringkasan dari penjelasan dari Al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Syifa'ul 'Alil jilid yang ketiga halaman 175. Baik. Ketika Ibnu Qayyim menjelaskan famal farqu baina kaunil qadari khairan wa syarran wa kaunihi hulwan wa murran. Terus apa bedanya antara keadaan qadar yang baik dan yang buruk dengan
keadaan qadar yang manis dan pahit. Nah, tadi kesimpulannya apa? Bahwasanya manis dan pahit itu kembali ketika apa? Ketika si hamba itu merasakan di saat tertimpa apa yang Allah tetapkan. Baik, ketika dia menempuh sebabnya, baik yang dirasakan saat ini, maka itu rasanya pahit dan manis. Sedangkan khair wa syar, baik dan buruk, itu kembali kepada akibat yang akan didapat oleh si hamba. Nah, jadi di awalnya itu diungkapkan dengan manis dan pahit, sebagaimana apa? Kita ketika mengecap sesuatu, apa? Ketika kita mengecap sesuatu, yang pertama kali ya antara manis dan pahit, ya kan? Kemudian setelah ditelan, akibatnya ada yang perutnya kenyang, nyaman, ada yang mulas. Paham? Itu logika mudahnya. Ini ungkapan untuk menjelaskan kenapa para ulama bedakan antara khair dan syar dengan hulwun wa murrun. Karena hulwun wa murrun itu ketika di awal dirasakan manis. Enak. Dan ada yang rasanya pahit. Tapi untuk akibatnya itu ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga salah ketika seorang mengungkapkan apa? Akibatnya manis. Nah ini, keliru dalam ungkapan. Kenapa? Karena ungkapan manis dan pahit itu di awal. Sedangkan di akhir itu akibat baik atau buruk. Ini untuk penjelasan makna ungkapan. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, wal khair wa syarr huwa bin nisbati lil maqdur wa aqibatihi. Fa inna minhu ma yakunu khairan qat ta'ati was sihhati wal ghina wa minhu ma yakunu syarran kal ma'asi wal maradi wal faqri. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan bagus dan buruk. Itu dilihat dari sisi perkara yang ditetapkan dan akibat yang dirasakan oleh si hamba. Kenapa? Karena di antara takdir tersebut memang ada yang bagus seperti ketaatan. Si hamba ditakdirkan untuk taat. Bagus atau buruk ini? Abdullah Samin? Bagus. Ditakdirkan untuk si hamba sehat. Bagus. Ditakdirkan si hamba ini memiliki kecukupan, kaya, bagus. Bagi si hamba. Enak dia rasakan. Satu. Wa minhu ma yakunu syarran, dan di antara takdir yang Allah tetapkan untuk si hamba namanya makdur, ya kan? Sesuatu yang ditetapkan bagi si hamba namanya makdur. Itu ada yang buruk seperti kemaksiatan. Wal iyadu billah, seorang ditetapkan, ditakdirkan dia terjatuh dalam maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Buruk. Wal marad, dan sakit, wal faqr, dan kefakiran. Amma bin nisbah li fi'lillahi fala yuqal innahu syarrun. Nah, ini tanbih penting. Adapun dilihat dari sisi perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan bahwasanya ketetapan Allah itu buruk. Paham? Berarti dari sisi yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Kenapa? Karena dilihat dari sisi makhluk yang merasakannya. Tapi dilihat dari sisi Allah, ketika kita nisbahkan takdir ini kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menetapkan. Maka kita katakan ada yang buruk tidak? Mujahid? Baik. Jawabannya tidak. Nah, dari sisi itu adalah perbuatan Allah, maka tidak ada yang buruk. Nah, kenapa? Karena semua ketetapan dan perbuatan Allah adalah baik. Paham? Paham enggak, Dikri? Baik. Nah, dalilnya apa?
liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ail qunut alladhi 'allamahu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa kunut yang diajarkan oleh beliau kepada Hasan ibn Ali. Wa qini syarra ma qadait. Fa adhafa syarra ila ma qadahu la ila qadaih. Wa qini, dan lindungilah aku ya Allah dari syarra, dari kejelekan, ma qadait, dari kejelekan perkara-perkara yang telah engkau tetapkan. Dari kejelekan perkaranya, yaitu al-maqdur, perkara yang Allah tetapkan. Bukan minta perlindungan kepada ketetapan Allah. Paham? Karena apa? Qadha dan qadar Allah semuanya baik. Sedangkan maqdur dan maqdinya, al-maqdur dan al-maqdi, itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, pemahaman terhadap hal ini penting, akhwan, sehingga terselamatkan dari kerancuan dalam pembahasan takdir. Dan penjelasan tentang hal ini secara panjang lebar bisa dirujuk pada kitab Syifa'ul Alil karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Karena memang kitab ini, akhwan, di antara kitab yang sangat lengkap dalam membantah kerancuan-kerancuan orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir. Syifa'ul Alil, kesembuhan orang yang sakit. Nah, dan dalam kalimat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ada beberapa hal yang butuh ditambahkan, yaitu pada perkataan beliau tentang doa qunut yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Hasan ibnu Ali. Tambahan bahwasanya doa tersebut, doa qunut pada qunut witir, itu adalah tambahan yang mu'al, tambahan yang telah dijelaskan oleh para hufaz padanya i'lal, padanya illah, padanya cacat. Akan tapi doa ini doa yang sabit, sahih, diajarkan memang oleh Nabi SAW kepada Hasan ibn Ali, tapi untuk doa secara umum, tidak khusus pada qunut witir. Awalnya apa? Doanya masyhur. Awal doa ini bagaimana, Akbar? Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baik, ila akhirih. Nah, ini doa yang umum, akhwan. Kita baca tidak hanya pada qunut, tapi apa? Kita baca dalam sujud boleh, kita baca antara adzan dan iqamah boleh. Karena ini doa yang sangat bagus, diajarkan oleh Nabi kepada cucu yang sangat beliau cintai. Tentunya Nabi akan pilihkan doa yang jami'. Baik. Dan tentang i'lal hadis tersebut, di antara yang menerangkannya adalah Imam Abu Bakar Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala dalam sahih beliau. Kata beliau, wa hadzal khabar rawahu Syu'bah Ibnu al-Hajjaj an Buraid Ibnu Abi Maryam fi qissatil du'a wa lam yadhkuril qunut walal witr. Naam, wa Syu'bah ahfaz min adadin mithli Yunus Ibnu Abi Ishaq. Baik. Di sini apa? Dikeluarkan oleh Syu'bah Ibnu Hajjaj. Syu'bah Amirul Mukminin fil hadits, akhwan. Digelari Amirul Mukminin fil hadits ini nam a'la maratibit ta'dil. Tingkatan tertinggi dalam apa? Dalam ta'dil. Tentang perawi hadis. Baik. Nah, di situ
disebutkan kisah Nabi mengajari doa, tapi tidak disebutkan kunut, tidak disebutkan witir. Dan Syu'bah itu lebih kuat hafalannya dibandingkan orang-orang yang banyak yang semisal Yunus bin Abi Ishaq. Taib. Kemudian Abu Ishaq, kata Ibnu Khuzaimah, la yu'lam asami'a hadzal khabar min Buraid aw dallasahu anhu. Demikian pula Abu Ishaq tidak diketahui apakah dia memang mendengar khabar ini dari Buraid atau dia yang melakukan tadlis. Taib. Kemudian beliau di akhir pembahasan beliau mengatakan walastu a'lamuhu tsabitan, dan aku tidak mengetahui bahwasanya tambahan untuk kunut witir itu sabit. Dan di antara kalian bagus beliau, kata beliau, walau thabata al-khabaru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil kunuti fil witir aw qanata fil witir lam yajuz indi mukhalafatu khabarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sabit khabar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi memerintahkan untuk kunut witir atau beliau sendiri melakukan kunut dalam witir, maka tidak boleh aku menyelisihi khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walastu a'lamuhu tsabitan, aku tidak tahu, tidak mengilmui bahwasanya riwayat itu sabit. Ini juga prinsip kawan. Kalau sabit kita amalkan, tapi karena kita tidak mengetahui itu sabit dalam artian mu'al riwayatnya, maka kita tidak melakukan kunut witir. Demikian pula hal ini ditegaskan oleh murid beliau Ibnu Hibban, menyatakan bahwasanya riwayat tersebut ghairu mahfudhah. Sampai-sampai Ibnu Hibban mengatakan Syu'bah bin al-Hajjaj ahfad min mi'atain misli Abi Ishaq wa ibnai. Syu'bah itu lebih kuat hafalannya dibandingkan 200 orang semisal Abu Ishaq dan dua anaknya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Berarti apa riwayat hadis Al-Hasan bin Ali akhwan? Sahih tapi tanpa ada tambahan fil witri atau fi kunutil witri. Jadi doa ini doa yang umum. Kemudian pembahasan tambahan berkait dengan hal ini yang kedua adalah tentang penjelasan hukum ridha terhadap qadha. Hukum ridha terhadap qadha Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu akhwan, kalau makdurnya atau maqdinya perkara yang ditetapkan, perkara yang ditetapkan itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka di sini kalau yang ditetapkan itu adalah keburukan seperti maksiat, kita boleh ridha tidak? Indah ya Abdurrahman. Tidak boleh, kita harus mengingkarinya karena itu maksiat. Ini berkaitan maqdi, berkaitan dengan maqdi akhwan, yang ditetapkan, yang ditakdirkan, maka dirinci. Kalau itu adalah perkara yang syar'i, maka kita ridha. Tapi kalau yang ditetapkan, alhamdulillah, yang menyelisih syariat, maka tidak boleh ridha. Ini berkaitan dengan maqdinya. Nah, sekarang dengan qadha-nya bagaimana? Dengan ketetapan Allahnya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala juga dalam Syifaul Alil mengatakan fa naqulu al-hukmu wal qada'u naw'an diniyun wa kauniyun. Fad-dini yajibu ridha bihi. Wa huwa min lawazimil Islam wal kauni minhu ma yajibu ridha bihi kan ni'am allati yajibu syukruha wa min tamami syukriha ar-ridha biha
Wa minhu ma la yajuzu ridha bihi kal ma'ayib wadh-dhunub allati yaskhataha Allah. Allati yaskhatuha Allah. Wa in kanat bi qada'ihi wa qadarihi. Wa minhu ma yustahabbu ridha bihi kal masaib fi wujubihi qaulan wa fi wujubihi qaulan. Hadza kulluhu fi ridha bil qada' alladhi huwa al maqdi. Naam, ini. Wa amma al qada' alladhi huwa wasfuhu subhanahu wa fi'luhu ka ilmihi wa kitabihi wa taqdirihi wa masyiatihi faridha bihi min tamami ridha billahi rabban wa ilahan wa malikan wa mudabbira. Fa bihadza at-tafsil yatabayyanu as-shawab wa yazulu al-labs fi hadhihi al-mas'alah al-'azimah allati hiya mufarriqu turuqin bainan nas. Jadi qada, ketetapan Allah dan hukum Allah ada dua. Ketetapan dini dan kauni berkaitan dengan agama, dan kauni berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menimpa hamba. Adapun perkara yang ditetapkan berkaitan dengan masalah agama dini, maka wajib ridha. Hal-hal yang ditetapkan berkaitan dengan agama, ditetapkan bahwasanya kita wajib puasa bulan Ramadan. Kita harus ridha atau tidak ridha ini Hamzah? Harus ridha ya kan? Karena ini konsekuensi kita ridha kepada Allah sebagai Rabb kita. Baik, ini kalau dini. Tapi kalau kauni, ya perkara yang ditetapkan yang kauni, ini terbagi jadi dua. Nah, baik, kalau itu adalah berupa kenikmatan-kenikmatan, maka wajib untuk disyukuri, dan diantara kesempurnaan kesyukuran adalah ridha dengannya. Kemudian yang kedua, diantara yang ditetapkan oleh Allah ada yang tidak boleh ridha, seperti dosa-dosa, aib-aib, ini kita tidak boleh ridha dengannya. Dan yang ketiga, ada yang disunahkan untuk ridha, seperti musibah. Jadi musibah ini untuk tingkatan ridha dengan musibah yang menimpanya, ikhwan. Sakit dan seterusnya, ridha itu tingkatan mustahab, disunnahkan. Adapun tingkatan yang wajib ketika tertimpa musibah apa? Yang wajib syukran. Kalau ridha sunnah. Kalau yang wajib apa? Nyambung? Apa Ahmad? Ketika antum tertimpa musibah wal'iyadu billah, wajib apa? Wajib apa? Wajib apa? Bersabar. Ya. Paham? Wajib bersabar. Ini tingkatan yang wajib bersabar kalau musibah. Kemudian yang mustahab ridha. Kemudian yang tingkatan paling tinggi itu baru bersyukur. Jadi jangan langsung loncat ke paling tinggi, zikri. Jatuhnya sakit. Ya kan? Baik. Nah, tingkatan paling dasar yang wajib kalau pada masalah musibah adalah sabar, bersabar. Tingkatan yang mustahab ridha. Tingkatan paling tinggi, paling utama, dan ini orang-orang betul-betul memang subhanallah keimanannya, dia bersyukur. Baik. Berarti terkait masalah maqdi atau makdur ada 3 perincian. Ada yang wajib ridha, ada yang tidak boleh ridha, ada yang disunahkan ridha. Baik. Kemudian terkait qada yang itu adalah ketetapan Allah. Berarti itu perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah. Maka di sini keridhaan terhadap hal tersebut merupakan kesempurnaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dituntut untuk kita ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena itu adalah ketetapannya.
itu adalah perbuatan Allah, penulisan yang Allah tetapkan, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku ridha kepada Allah bahwasanya Allah itu Rabb kita, maka konsekuensinya harus ridha dengan semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perincian yang bagus dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada permasalahan yang banyak golongan-golongan terjatuh dalam kerancuan. Baik, dikumpulkan oleh Imam As-Safari ini dalam satu bait, ikhwan. Wa laysa wajiban 'alal 'abdi ridha fi kulli maqdiyin walakin bil qada. Tidak wajib atas seorang hamba untuk ridha pada setiap maqdi. Pada setiap maqdi yaitu hal yang ditetapkan. Karena perinciannya ada 3 tadi, ya kan? Walakin bil qada, akan tapi yang wajib untuk ridha adalah dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Karena qada adalah perbuatan Allah. Kalau kita mengaku hamba Allah dan ridha Allah sebagai Rabb kita, maka wajib untuk ridha dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, paham ini dengan baik. Nasallallahu taufiq wa sadad. Naqtabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.